Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Ibadah yang Sejati. Selasa edisi Kitab Mazmur bersama dengan saya, Fani Paendong. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan 23. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Coba lihat di sini, Allah menyinggung tentang perbuatan orang fasik. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Sekali lagi dikatakan di sini dalam kalimat terakhirnya, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya.
engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, menfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Maksudnya di sini memuliakan Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, jika kita melihat dalam pasal ini, judulnya adalah ibadah yang sejati. Ketika kita membacanya, tentu dalam judul ini akan begitu banyak pengertian yang muncul dari dalam hati kita. Ibadah yang sejati tentunya bukan ibadah yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa di sini yang kita pahami, yang kita mengerti ketika saya dan saudara datang setiap hari Minggu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di sini ada makna yang sangat dalam. Ibadah yang sejati tidak hanya bicara dibatasi pada ruang lingkup sebuah liturgi gereja. Liturgi gereja di dalamnya ada doa pembukaan, ada puji-pujian dan lain sebagainya. Ruang ibadah yang mewah, yang sederhana, dan musik gereja baik full band ataupun mungkin cuma memakai gitar. Tapi di sini juga menjelaskan tentang seluruh dimensi kehidupan manusia dalam kesehariannya untuk mengerjakan keselamatan dari Tuhan. Inilah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Kalau kita hanya membatasi tadi pada ruang lingkup liturgi gereja, bangunan gereja, musik gereja, sangatlah sempit untuk kita memahami ibadah yang sejati itu. Sekali lagi, di sini kita bisa melihat dan belajar ibadah yang sejati adalah bicara tentang kehidupan kita, keseharian kita, dengan segala rutinitas, pekerjaan, bahkan pelayanan, bahkan hubungan kita dengan sesama. Bagaimana kita bisa menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan mengerjakannya dengan takut dan gentar, sehingga keselamatan yang Tuhan berikan pun dapat kita bagikan kepada sesama kita, dari tutur kata kita, dari pikiran dan perbuatan kita. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu diberikan secara cuma-cuma, namun harganya adalah darah di atas kayu salib yang sudah tercurah buat kita. Mari bersama-sama kita mengerti dan memahami bahwa ibadah yang sejati harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin.